Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 3 akan mempresentasikan hasil observasi di SLBN Kandangan. Sebelumnya saya akan membacakan anggota-anggota kelompok saya. Ada saya, Amelia Novianti, ada Nurheni Aprilia Pratiwi, ada Putri Nova Amanda, ada Lutfi Anugrah, ada Muhammad Hafi Maulana, dan yang terakhir Nur Khalisa. Oke, langsung saja kita masuk ke slide berikutnya. Oke, kita masuk ke profil sekolah. Mari kita lihat dan baca bersama. Nama sekolah, Sekolah Luar Biasa Negeri Kandangan. Alamatnya di Jalan Singakarsa dengan kode pos 71213. Kelurahan Kandangan Barat, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, status sekolah negeri dan jenjang pendidikan sekolah luar biasa. Oke, selanjutnya. Selanjutnya ada kurikulum yang diterapkan. Jadi, kurikulum yang diterapkan di sekolah SLB Negeri Kandangan menggunakan kurikulum 2013. Namun, menyesuaikan dengan kebutuhan anak dan kemampuan anak. Untuk kurikulum sekolah luar biasa negeri Kandangan, diselingi oleh guru mata pelajaran lainnya. Tidak hanya berfokus kepada wali kelas tersebut. Oke, selanjutnya. Selanjutnya yaitu gambaran kondisi anak berkebutuhan khusus yang ada di kelas. Di kelas khusus C1 adalah anak yang mempunyai hambatan intelektual atau tunagrahita. Di dalam kelas terdapat 4 orang. Yang pertama ada Ragina, anak yang akademik dasar sudah bagus seperti membaca, menulis. Yang kedua yaitu ada anak Gajali yang mampu menulis tetapi masih dibantu. Yang ketiga ada Lana, anak yang belum bisa membaca tetapi anak mampu menulis dengan dibantu. Yang terakhir yaitu ada Nurul, dalam kemampuan membaca dan menulis masih dibantu, anak sering berimajinasi. Hambatan masing-masing anak meskipun sudah bagus dalam membaca dan menulis, Regina masih dikategorikan lambat dalam belajar. Untuk ulangan biasanya Gajali masih dibacakan karena belum terlalu lancar. Untuk ulangan biasanya Lana masih dibacakan karena belum terlalu lancar, tetapi Lana hebat dalam menggambar. Untuk ulangan biasanya Saada masih dibacakan karena belum terlalu lancar. Kebutuhan yaitu meningkatkan kemampuan membaca dan menulis anak tiap masing-masing anak. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada bentuk pembelajaran individu yang diterapkan di kelas. Berdasarkan informasi yang kami dapat di SLB Negeri Kandangan, sekolah tersebut menggunakan RPP PJJ, yang mana juga RPP PJJ ini disesuaikan dengan kurikulum yang dipakai di sekolah tersebut. RPP PJJ yang dibentuk berdasarkan hasil tim asesmen dan juga guru mapel serta wali kelas untuk menyesuaikan dengan kebutuhan, potensi, dan juga hambatan pada anak di kelas tersebut. Adapun proses pembelajaran di kelas yang diberikan oleh Ibu Trisia adalah melihat potensi yang dimiliki setiap anak didik beliau, mulai dari tingkatan kognitif anak, motorik, bina diri, dan lain-lain. Ada beberapa anak yang kurang paham dan juga tidak ingat dengan pembelajaran dikarenakan pembelajaran daring ini. Apalagi mereka anak tunagrahita yang mana pengajaran yang diberikan harus dilakukan secara berulang-ulang. Selanjutnya ada perbedaan penggunaan RPP, RPP terintegritas, RPPI, dan PPI di kelas. RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran adalah pegangan seorang guru untuk mengajar di dalam kelas, di mana RPP ini dibuat oleh guru untuk membantu dalam proses pembelajaran agar sesuai dengan standar kompetensi yang ada. Di sekolah SLBN Kandangan
guru menggunakan rancangan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Hal ini disesuaikan dengan kondisi di mana pandemi sekarang ini. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya itu cara membuat komponen program pembelajaran individual. Sesuai hasil wawancara Ibu Tri melakukan kerjasama dengan Bapak Ahyar dan Ibu Pipit dalam hal asesmen dan membuat instrumen. Wawancara terus melakukan rapat bersama. Terus melakukan rapat bersama bagaimana melakukan mulai dari identitas anak, taraf kemampuan anak saat ini, tujuan jangka panjang, tujuan jangka pendek, materi, alokasi waktu, metode, media, deskripsi, layanan pendidikan, dan evaluasi. Langkah-langkah merumuskan program pembelajaran individual berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bersama GPK. Ibu Tri menerangkan bahwa langkah dalam merumuskan dalam persiapan dan pelaksanaan program pembelajaran individual dimulai melihat kebutuhan siswa. Ada tim yang menyusun asesmen dengan melihat kebutuhan siswa. Saat proses pembelajaran dimulai, ada itu bekerja sama dengan GPK. Program pembelajaran individual dengan melihat RPP siswa. Melalui RPP tersebut disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan siswa. GPK merumuskan program pembelajaran individual dari buku. Buku tersebut dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan program pembelajaran individual. Di dalam buku tersebut terdapat pembelajaran yang terkait dengan materi yang dipelajari. Dari buku itu, guru bisa melihat kemampuan anak beserta kebutuhannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu gambar pelaksanaan program pembelajaran individual di dalam kelas. Pada pelaksanaan program pembelajaran individual di kelas secara menyeluruh, guru menjelaskan tidak ada PP yang digunakan dan dirancang secara khusus untuk masing-masing individu. Namun pada penerapannya di kelas, guru lebih sering menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan anak per individu. Lanjut yaitu berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Trisia, beliau mengatakan kendala yang dialami adalah harus banyak mengeksplor sendiri bagaimana program pembelajaran yang sesuai untuk anak di kelasnya, bagaimana kebutuhan setiap anak, dan hambatan karena setiap anak memiliki potensinya masing-masing. Selain itu, kita harus menyesuaikan apakah pembelajaran tersebut dapat memenuhi syarat dalam program tersebut atau tidak. Baik, selanjutnya ada tindak lanjut yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam persiapan dan pelaksanaan program pembelajaran individual. Di sekolahan SLBN 1 Kandangan, guru menjelaskan dalam persiapan pelaksanaan program pembelajaran individual, guru masih mengalami kendala karena kurang memahami dalam pembuatan PPI itu sendiri. Sehingga di sekolah SLBN 1 Kandangan hanya ada beberapa siswa yang memiliki PPI dan tidak menyeluruh untuk seluruh anak. Bentuk pelatihan yang pernah diikuti berkaitan dengan program pembelajaran individual. Saat observasi kemarin, guru menjelaskan sebelumnya pernah ada pelatihan yang diadakan oleh salah satu dosen pendidikan khusus. Namun saat pelatihan tersebut, karena beliau sedang sakit pada saat itu, sehingga beliau tidak sempat untuk mengikuti kegiatan pelatihan program pembelajaran individual tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator.
Nah, itu saja hasil observasi yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya mewakili kelompok mengucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video dari kami. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.